semua? Sehat? Oke, hari ini Bu absen dulu ya. Yang pertama Adeva, Adelio, Anastasia Zahira, Angga Dwi Guna, Bagus Musyafa, Bella Saipaningsi, Chelsea Putri Dwinesha, Fadil Fatahila, Gaiska, Hani, Hanum, Ipan, Jasmine, Hairunisa, Yusuf Maulana, Khalifah, Mutiara, Putra Aprianto, Raditya Nugraha, Ramadhani Avatarosa, Raihan Hafiz Pramana, Sai Ghotul Hania, Salman Al-Farisi, Satria Arjuna Wijaya, Sayyid Ali Pakir, Sidni Vidya Al-Bahar, Surya Ramadhani, Tania Kotrunada, Tania Tri Oktaviani. Oke, sebelum kita mulai ke pelajaran selanjutnya yaitu tentang frekuensi, Ibu mau nanya, kemarin kalian pada paham nggak sistem organ itu apa aja? Sistem organ pernafasan itu apa aja? Paru-paru, terus tenggorokan, terus trakea, terus laring, hidung, terus oke. Ibu mau tanya, tapi Ibu mau jawabnya kalian tuh angkat tangan terlebih dahulu baru menjawab. Jadi jangan nyeplos dulu baru angkat tangan, tapi angkat tangan dulu baru menjawab. Yang pertama, ada yang masih ingat gak udara masuk melewati organ apa saja? Ada yang ingat gak kemarin? Organ apa saja yang masuk ke sistem pernafasan? Ada yang tahu? Baru kemarin? Angkat tangan, sebutkan. Ayo, lagi-lagi baru kemarin kalian mau pada belajar lagi kah? Apa Sydney? Apa aja? Hitung, terus? Ya, terus? Ya, terus? Ya, terus? Ya, terus? Epiglotis. Ya, terus? Ya. Terus? Terus ke alveolus. Terus ada yang tahu nggak percabangan dari bronkus itu apa? Percabangan dari bronkus itu apa? Bukan. Angkat tangan kalau yang bisa menjawab. Ada di LKS percabangan dari bronkus. Karena kemarin kalian juga nyatet. Ya, percabangan dari bronkus. Angkat tangan lalu dijawab. Ya, Putra. Trakea. Serius trakea? Ya, percabangan bronkus itu apa? Yang menuju ke paru-paru. Emang iya benar? Benar? Percabangan dari bronkus apa? Namanya itu apa? Namanya itu apa? Namanya? Ya. Ya, benar. Jadi percabangan dari bronkus itu organnya itu namanya itu bronkiolus. Kemarin kan kalian udah nyata tuh yang bronkus.
Itu ada percabangan dari bronkus yaitu bronkiolus. Terus tempat pertukaran gas apa aja? Apa aja? Tempat pertukaran gas di mana? Ada yang tahu? Tempat pertukaran gas. Ada yang tahu nggak? Di paru-paru. Ya, di paru-paru. Tempatnya di mana? Ya, di paru-paru. Tempatnya di mana? Ya, benar. Terus kemarin kan kita udah belajar tentang mekanisme pernafasan nih. Mekanisme dibagi berapa? Terus apa aja? Siapa yang jawab? Apa aja sih? Dua, apa aja? Ya, benar. Inspirasi sama ekspirasi. Tapi pernafasannya itu ada pernafasan apa aja? Ya, bisa Putra. Ini yang perempuan yang jawab cuma Ain atau yang lain belum paham? Apa semalam gak dibaca lagi? Dibuka halaman 65. Ibu minta waktu 5 menit buat kalian baca. Setelah itu ibu bakal tanya ke kalian tentang apa itu frekuensi, apa itu volume pernafasan, apa itu bahaya merokok bagi kesehatan, dan apa itu perbedaan perokok pasif dan perokok aktif. Baca halaman 65 sampai 67. Nanti ibu tanya secara acak. Kamu gak bawa LKS? Yang enggak ada LKS. Oh. Dibaca, jangan gosip dulu ya. Enggak. Kamu gak ada LKS-nya? Enggak. Man, LKS-nya nggak dibuka. Bagus. Belum. Oke, udah selesai? Kenapa, Dek? Kamu ngerokok kan? Kamu ngerokok? Enggak. Enggak sekali. Enggak, yang enggaknya matanya sambil gini enggak. Kamu ngerokok, Sur? Enggak. Oke. Sekarang ibu mau tanya, frekuensi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang bisa jawab, tunjuk tangan. Jangan nyeplos dulu kayak tadi, nanti soalnya
diganti lagi yang susah. Frekuensi itu apa? Ada yang tahu? Frekuensi, bukan volume, frekuensi. Frekuensi apa? Ada Iya kan, benar kan? frekuensi apa? Tunjuk tangan, sebut nama. Ini ya sayang. Frekuensi apa, Aina? Oke, faktor dari frekuensi ada berapa? Adelio? Ada berapa? Ini faktornya ada berapa? Ada 5. Apa aja, Angga, faktor dari frekuensi pernafasan? Di depan ada. Usia, terus? Jenis kelamin, terus? Oke, Ibu jelaskan sedikit aja. Kalau di usia itu, frekuensi pernafasan anak-anak lebih banyak daripada orang dewasa. Hal ini karena anak-anak membutuhkan oksigen lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Secara umum, laki-laki memiliki frekuensi pernafasannya lebih banyak daripada wanita. Karena aktivitas fisik laki-laki lebih banyak dibandingkan wanita. Yang ketiga ada suhu tubuh yang berhubungan dengan kebutuhan energi. Yang keempat ada posisi tubuh yang dimana kalau sedang berdiri otot berkontraksi lebih banyak. Sedangkan duduk otot berkontraksi lebih lambat. Yang terakhir ada jenis kegiatan. Makin berat aktivitas seseorang, maka membutuhkan energi yang lebih banyak. Alifah, tadi kan ada faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Itu kan ada usia. Kenapa usia termasuk faktor frekuensi pernafasan? Karena anak-anak membutuhkan oksigen dalam proses pertumbuhan. Benar. Yang kedua, ada yang namanya itu volume udara pernafasan. Ada yang mau menjelaskan volume udara pernafasan itu apa? Apa Ipan? Pernapasan. Ya, benar. Itu kan jenis volume pernafasan ada 6. Apa aja, Tania? Volume tidal, terus ada volume, terus Salman, volume tidal itu volume apa? Volume tidal itu volume apa? Volume udara pernapasan biasa. Ya. Raihan, volume cadangan inspirasi itu volume apa? Oke. Deva, volume cadangan ekspirasi apa, Deva? Oke. Volume sisa atau volume residu yaitu tidak bisa dikeluarkan. Sedangkan kapasitas vital itu total udara masuk keluar itu maksimal. Kalau kapasitas total paru-paru itu semua udara di dalam paru-paru. Nah, Ibu mau tanya nih, di sini ada yang ngerokok nggak? Jangan tunjuk-tunjukkan, sadar diri. Nah,
Di dalam hati aja wis saya gitu. Ada yang rokok? Gak ada. Kalian tahu nggak apa perbedaan rokok sama vape? Vape nih rokok elektrik yang lagi ngetren-ngetrennya. Yang banyak laki-laki yang pakai, nggak laki-laki aja, perempuan pun pakai. Ada yang tahu nggak bahaya rokok? Apa perbedaan antara rokok dan vape? Ada yang tahu? Kalau vape pakai elektrik. Pakai apa, Ipan? Tembakau. Tahu ya, Pan? Pakai ini sih. Apa tembakau? Tembakau. Ya namanya tuh apa, Pan? Namanya apa? Tembakau. Tembakau katanya Ipan. Makanya tembakau. Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak kalau vape itu sangat berbahaya buat tubuh kalian? Mungkin kalian mikirnya vape sama rokok tuh lebih bahaya rokok. Benar? Benar nggak? Ya. Tapi nyatanya itu salah. Yang paling berbahaya itu adalah vape. Yang dimana vape itu mengandung nikotin yang sangat tinggi dan bikin kita itu kecanduan. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya zat kimia yang berbahaya di dalam. Kan di vape kan ada tuh apa itu namanya yang apa? Liquid ya. Pakai? Kamu pakai? Oh, jangan ya. Curiga Putra tahu soalnya. Liquid, ya itu kan liquidnya kan ada rasa kayak mangga, jeruk, kopi, coklat ya kan. Nah, itu tuh di dalam liquid itu tuh ada zat kimia yang berbahaya yang bikin kalian terkena paru-paru, dan uapnya vape itu langsung masuk ke alveolus. Jadi kalau kalian sering nge-vape, sering pakai vape, kalian akan terkena paru-paru dan juga bisa gagal jantung. Jantungnya kena. Oke. Dibuka halaman 66. Itu kan ada bahaya merokok bagi kesehatan sistem pernafasan. Coba, itu kan ada 3 komponen utama senyawa toksik kan? Apa aja coba disebutin? Terus? Ya, karbon monoksida adalah merupakan suatu gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Karbon monoksida sangat mudah berikatan dengan hemoglobin dan menggantikan oksigen dalam darah. Jadi karbon monoksida itu mengikat hemoglobin kalian. Terus yang kedua itu ada yang namanya nikotin. Nikotin itu apa, Angga? Nikotin bersifat jantung dan meningkatkan tekanan darah. Ya, jadi nikotin itu mempercepat detak jantung, yang dimana bersifat stimulan. Dan yang terakhir ada tar, yang dimana ketika seseorang menghisap rokok, tar masuk ke dalam rongga mulut dan bentuk uap. Selanjutnya tar akan menempel di paru-paru. Jadi tar itu bersifat karsinogen dan menempel di paru-paru. Ibu mau nanya, kalian tahu nggak perbedaan antara perokok pasif dan perokok aktif? Ada yang tahu perbedaan perokok pasif dan perokok aktif itu apa? Kalau pasif itu apa, aktif itu apa? Ya, orang-orang di sekitar. Kalau yang aktif berarti yang oke. Menurut kalian lebih bahaya mana? Perokok aktif atau perokok pasif? Kenapa pasif? Karena yang menghirup. Terus? Karena apa? Ada yang bisa jawab? Tadi benar, karena yang menghirup terkena dampak.
Jadi perokok pasif itu orang-orang di sekitar yang terkena dampaknya dari asap rokok yang perokok aktif merokok. Misalkan nih, Angga ngerokok, kakak nggak ngerokok, kakak ada di sampingnya Angga, kakak nanti yang kena resikonya. Dan itu paling berbahaya. Itu kan di dalam buku di halaman 67, risiko perokok pasif ada penyakit jantung, kematian dini, kematian mendadak pada bayi, kanker paru-paru, berbagai penyakit pada anak, gangguan pernafasan. Ya, itu bisa kematian dini. Oke, selanjutnya ada gangguan pernafasan pada manusia. Dibuka halaman 77. Buka halaman 78. Dibuka halaman 78. Itu gangguan sistem pernafasan ada apa aja? Bella, gangguan paru-paru ada apa aja, Bella? Gangguan sistem pernafasan ada apa aja? Halaman 78. Gangguan sistem pernafasan ada apa aja? Asma, terus, ya. Sebenarnya gangguan pernafasan itu banyak banget, gak hanya asma, kanker paru-paru, bronkitis maupun pneumonia. Ada 5, yaitu flu, asma, bronkitis, tuberkulosis, sleep apnea, pneumonia, dan hiperventilasi. Yang pertama ada flu. Ada yang mau membacakan nggak? Surya, bacain Sur. Yang pertama ada flu. Flu atau influenza disebabkan oleh atau percikan liur. Gejalanya apa aja, Sur? Oke. Yang kedua ada asma. Salman. Asma itu apa, Salman? Terjadi karena apa? Berat dan Bisa ditulis di buku ya, karena kan di buku modul hanya ada 4. Ini tambahannya bisa ditulis di buku biar kalian paham. Yang flu aja nggak apa-apa. Yang flu aja dicatat ya, kalau nggak dicatat di modul aja biar kalian tuh tahu bahwa penyakit dari sistem pernafasan tuh bukan hanya asma, kanker paru-paru, bronkitis, dan pneumonia, tapi ada banyak. Yang nggak punya modul bisa ditulis di buku tulis. Tenang aja, PPT ini bakal tak kasih biar kalian ringkes. Nggak kelihatan? Tulis dulu, Pan. Kita belajar dulu ya, Pan. Iya lagi.
Udah? Yang lain udah? Yang flu aja ya yang ditulis karena asma ada di modul. Udah? 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 Oke, kalau udah. Dilanjut, yang ketiga ada yang namanya bronkitis. Bronkitis dapat menyebabkan peradangan pada bagian bronkus. Gejalanya itu meliputi batuk berdahak, demam ringan, nyeri bagian dada, dan tubuh panas dingin. Itu dinamakan bronkitis. Biasanya yang terkena bronkitis itu kalau dingin nggak kuat, itu bisa. Terus yang keempat ada yang namanya tuberkulosis atau biasa disebut TBC. Sebenarnya tuberkulosis ini ada pada gangguan sistem kulit ekresi, tapi di paru-paru bisa karena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Ini kalau misalkan parah atau melebihi batas bisa terjadi yang namanya kelenjar getah bening. Kalian tahu kelenjar getah bening nggak? Benjolan yang ada di leher. Nah, ini alveolus kalau menyebar ke seluruh tubuh, itu bakal terjadi yang namanya kelenjar getah bening. Dan itu bakal dioperasi. Makanya kalian kalau misalkan nih makannya kurang, terus berat badannya tiba-tiba turun, kalian nggak ngerasa sakit nggak apa, tiba-tiba turun, perlu dicek tuberkulosisnya ada bakterinya enggak. Dan satu lagi dicek di bagian leher, ada benjolannya enggak. Tuh, biasanya awal mulanya tuh uci-uci yang di belakang sini nih. Kalau pusing, kalau pusing tuh kepalanya tuh sakit banget. Ya, itu biasanya berawal dari uci-uci. Makanya kalian tuh kalau makan yang sehat. Bukan kalian aja yang pernah, ibu pun pernah kena TBC dan divonis terkena kelenjar getah bening. Ya, pernah di posisi itu. Terus yang kelima ada sleep apnea. Sleep apnea, Ipan, sleep apnea adalah ditandai oleh berhentinya napas gejala meliputi sering terbangun di malam hari, mengorok keras. Sleep apnea tuh misalkan kayak kalian tidur ngorok. Nah, itu sleep apnea. Ya kayak kalian yang cowok-cowok kalau tidur pada ngorok. Ya, kalau capek ngorok, benar. Ya, Salman. Oke, yang terakhir ada pneumonia. Rama, pneumonia itu apa? Ya. Oke. Jadi udah bisa dimulai. Ya, di belakang udah bisa dimulai. Salman udah bisa dimulai. Oke. Sebentar ini. Jadi kalian harus banyak-banyak menjaga kesehatan. Seperti yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi, tidak merokok, berolahraga secara rutin, menggunakan masker ketika terpapar polusi udara,
mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Jadi, jagalah paru-paru kalian yang merokok bisa berhenti. Buat yang laki-laki, kalau ada yang ngerokok, mulai sekarang berhenti. Jangan banyak-banyak ngerokok. Terus buat yang cewek, jangan nyoba-nyoba nge-vape. Paham? Hindari asap rokok dan tetap hidup sehat. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jargonnya. Paru-paru sehat, hidup sehat.